Dipersembahkan oleh gitar merupakan salah satu instrumen yang pokok dalam bermusik. Kualitas suara gitar pun menentukan musik yang dihasilkan. Indonesia memiliki pembuat gitar terbaik di dunia yang diproduksi dari Sidoarjo. Ada juga pembuat gitar dengan pahatan kayu khas Bali. Indonesia kali ini mengundang seniman sederhana asal Bali yang membuat gitar dengan pahatan kayu khas Bali, yaitu Iwayan Tuges. Meski dulunya Tuges merupakan seorang pemahat kayu, kini ia bertransformasi menjadi pembuat gitar dengan pahatan khas Bali. Selain itu, Indonesia juga memiliki pembuat gitar terbaik dunia dengan label Rick Hanes. Gitar Rick Hanes karya Dodi Hernanto ini berhasil mendapatkan 4 penghargaan internasional dan mampu bersaing dengan produksi gitar kenamaan luar negeri lainnya. Sangat membanggakan dan menarik bukan? Yuk kita saksikan selengkapnya di Indonesia. Mas Dodi kan sebagai player juga, main musik gitu. Melihat karya Pak Wayan ini seperti apa? Artinya kan banyak gitaris bilang, nanti kalau lakukannya dirubah, ininya presisinya berubah, bentuknya tidak simetris, pengaruh pada kualitas bunyinya. Ada nggak seperti apa? Memang dari bulu-bulu gitar karya dari Pak Wayan Tuges, itu di dunia tidak ada, satu-satunya cuma beliau. Ya. Jadi mengenai artnya juga kena ya. Jadi kalau di kata-kata Latin itu ada ars longa vita brevis. Yeah. Jadi seni itu panjang, hidup ini pendek. Yeah, yeah. Ya. Saya pun juga mengagumi mengenai gitar itu bercerita. Ukir-ukirannya Pak Wayan Tuges itu nggak asal dia ngukir aja. Nah itu hebatnya kan gitu, dari mulai pewarnaannya gitu, sampai dengan bagaimana itu playability, dimainkan itu enak, gitu. Terus ke suara itu diperhitungkan juga sama beliau. Nah, itu hebatnya nah, gitu. Pak Wayan itu bagaimana mempelajarinya teknisnya itu? Mungkin bisa diceritakan, apakah saya belajar pada posisinya dulu kah, bentuknya, dasar, atau ada katakanlah trial and error, saya buat pahatan seperti ini, bunyinya malah salah, atau ada nggak proses-proses seperti itu? Dengan diukir otomatis gitar ketebalannya lebih tipis, lebih ringan jadi dia. Dengan dia lebih ringan, otomatis vibrasinya, getarannya tambah tinggi. Jadi mungkin ada seorang customer saya bilang 16 jam yang lalu dia strum gitar saya, kok masih ada suaranya Pak Wayan? Mungkin saking bangganya dia punya hasil karya saya. Luar biasa. Nah, lalu Pak Wayan sendiri sekarang nih kalau saya boleh tahu sudah berapa gitar yang diproduksi oleh Pak Wayan? Iya, memang saya sudah menjual gitar hampir 2.000 gitar. Wah, hampir banyak sekali. Nah mungkin Mas Dodi bisa dipegang gitar yang ini. Oke. Ini kan gitar buatan Pak Wayan Tuges juga. Iya. Ini mungkin sambil dipegang sama musisinya, gitu. Ya. Kalau dia dilihat dari ini, Dari ukirannya ini. dari ya. ukirannya ini. Ini kan Ganesha ini ya. Sangat detail sekali ya, mungkin bisa di zoom di ini. Sampai dengan hal yang di belakangnya pun. Ini ada tulisan Sangsekerta ya. Oh. Jadi detail sekali. Itu artinya apa tuh Pak Wayan? Nah ini Pak Wayan Tuges yang tahu. Ini tulisan ini kan huruf sakral ya. Iya. Oh. Dan itu huruf-huruf ini 11 huruf. Dengan huruf itu setelah di blessing lah gitu. Oh. Jadi itu sebagai proteksi dari energi negatif dari 11 penjuru. Kenapa 11 penjuru tidak 9 penjuru? Karena ada lagi atas dan bawah. Oh. Jadi 11 penjuru ya sebenarnya. Jadi ya mudah-mudahan yang pakai gitar ini terproteksi dari energi negatif dari 11 penjuru mata angin. Berarti
ada doanya juga Ya. di situ. Nah, Mas Dodi, Ya. mengenai kualitas audionya bagaimana Mas Dodi? Nah ini ya, kalau mengenai audio, ya, justru semakin dahsyatnya diukir ini kan sebagai apa namanya, resonansi ya. Ya. Jadi resonansi itu suara. Ya. Pak Wayan Tugus pun juga nggak sembarangan ngukir ya, terutama di bagian detail-detail ini. Ini juga pengaruh suara. Kebetulan suara saya ini juga dengan bermain di gitar satu jari pun juga nggak susah. Ya. Jadi gini pun sudah strumming. Terutama play-play di tangan nggak sakit. Warna najanya juga punya kekasan. Mungkin Itu boleh yang dimainkan nggak lagi ya Pak? Ya, Dimainkan lagi di sekali. nah, Ini kalau ada musisinya 5 orang ini nggak kepake nih, cuma 1 orang yang main. Mas Dodi, ya. sekali lagi audionya gimana nih? Nah, jadi kalau mengenai suara, balik lagi, ini pun masih asli, tanpa efek, tanpa apapun, gitu. Sesuai dengan yang tadi saya tunjukkan, yang gitar elektrik itu pun juga. Kekayaan kita ini kayak pelok, itu kan juga kekayaan kita. Betul, betul. Termasuk justru yang penting ini Aji ya, yang pelok itu ya. Nah, Aji ini Pak Wayan Tugus itu bikinkan saya gitar pelok. Oh, gitar pelok, berarti tangga nadanya Cuman do diri sol sel. do diri sol sel ya? Iya. Oh, bolak-balik di situ ya? Iya, cuman jadi kalau dimainkan cuman ini aja balik-balik. Jadi ciri khasnya itu memang pelok itu sangat unik. Gitu. Nah, itu kan bisa diekspor musiknya itu. Iya, iya. Dengan anak-anak sekarang kan senangnya musik-musik diatonis. Iya. Sebetulnya kekayaan musik kita itu dahsyat sekali. Indonesia kaya itu memang benar, kita itu kaya. Akan budayanya, akan instrumen etnik terutama ya Mas Yobi ya. Iya. Nggak bisa dipungkiri lah itu. Benar-benar. Nah, ini tangga nadanya, nada dasarnya apa nih? Kalau ini memang saya sengaja untuk open D, ya, jadi kalau di strumming ini sudah D. Coba di pianonya itu di D, C oh, ya? C, sorry. Yang ini C, saya biasanya menggunakan D. Iya, coba lagi. Nah, itu D, C. Ini di C ya? Ya, kalau di gini kan G, coba G, anu. Ya. Iya, iya. Jadi bisa di custom sendiri lah. Bisa di custom sendiri ya, Iya. tergantung pesanan. Justru susahnya dari situ karena semuanya ini hampir ada. Mungkin kalau di trigger lebih kaya lagi kan. Iya, iya. Bisa di trigger gamelan kayak ukulele ini nggak harus suaranya seperti ini, enggak. Iya. Bisa di trigger lagi dengan suara-suara yang gamelan gitu. Ini kalimbanya sini. Iya. Oh ya ini washboardnya. Iya. Nah, mungkin satu lagi ya Bang. Ada nggak orang yang bisa mainin bareng-bareng semua? Nah ini. Nah, seru tuh kan? Mas main bass, dung dung tang dung tung tak tung ting tong tong trek trek gitu ya? Iya. Memang gitar ini kan nanti dimainkan berlima. Berlima. Ya. Memang ketebalan gitar ini dengan ada ukiran saya tidak tambah ketebalannya, masih standar. Nah. Ya mungkin dari 0,09 inci, mungkin sekitar 2 milian lah. Dan di bagian atasnya ini itu udah bisa sedikit lebih tebal. Yang paling dominan harus tipis itu di daerah sini. Oh. Iya, Dan ini enaknya lagi kalau main ini ya, Mas Yobi. Jadi umpamanya kalau musisinya ngantuk, dia bisa tidur gini sambil main gitar. Saya ingin dibuatnya seperti ini itu terima juga atau bilang jadi aja nih yang saya buatin untuk kamu seperti ini. Sering yang ada yang Pak Wayan buatin saya gitar kayak ini. Oh, terus terang aja saya nggak terima karena saya disuruh mengcopy pekerjaan orang. Nah, epikon kan istilahnya itu. Ya, iya, iya. Jadi ya saya buat ya biar yang penting nggak sama dengan itu saya
Tapi dengan hasil suaranya sama, mirip gitu Pak. Kadang-kadang bisa lebih karena kita ada di ukirannya itu bisa meningkatkan suara gitar kita dibanding dengan gitar-gitar plain gitar gitu. Kalau dari bahan bakunya Pak Wayan, ini bahan bakunya asli dari Indonesia semua atau harus ada yang di luar? Memang kadang-kadang mungkin dari banyak musisi. Untuk gitar itu biasanya pakai spruce atau cedar. Betul. Tapi saya udah berani keluar dari itu. Kita berani pakai kayu sonokeling, rosewood untuk bagian soundboardnya. Di mana mungkin luthier pembuat gitar lain itu nggak berani. Iya. Dan pernah luthier Belanda datang ke rumah. Dia meyakini gitar saya nggak ada suaranya karena terbuat dari rosewood bagian soundboardnya. Oh, gitu. Akhirnya saya tunggu 5 menit. Jadi saya install pasang senar. Akhirnya jreng gitu. Baru dia kaget. Oh Wayan, you are so clever gitu dia. Dan akhirnya saya setelah senarnya saya kenorin dikit, saya ambil tangannya, you coba pegang di dalamnya. Apa yang saya perbuat di dalam gitar itu. Dalamnya juga saya buat kayak grup lain juga. Arsiran kecil. Ya, jadi itulah yang menyebabkan gitar dari rosewood tapi suaranya juga bisa bagus. Wow. Dipersembahkan oleh